Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Umur Ronald Mababa, NIM 3411191160, kelas B. Akan mempresentasikan sejarah artificial intelligence. Sejarah artificial intelligence dimulai pada zaman kuno dalam mitos, cerita, dan desus-desus tentang makhluk buatan yang diberkahi dengan kecerdasan atau kesadaran oleh pengrajin. Benih kecerdasan buatan modern ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an. Sebuah mesin yang didasarkan pada esensi abstrak penalaran, matematika. Perangkat ini dan ide-ide di baliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Istilah kecerdasan buatan pertama kali ditemukan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan sebab berbagai penelitian mengenai teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Istilah kecerdasan buatan baru muncul tahun 1956, tetapi teori yang mengarah kecerdasan buatan sudah mengacu pada tahun 1941. Pada tahun 1941 telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut dinamakan komputer elektronik yang dikembangkan di Amerika Serikat dan Jerman. Komputer pertama ini memerlukan ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah. Saat itu komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel dan menjalankan suatu program. Dia itu konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan sebuah program. Hal ini sangat merepotkan para programmer. Terus pada tahun 1949 berhasil dibuat komputer yang mampu menyimpan program sehingga membuat pekerjaan untuk memasukkan program melalui lebih mudah. Penemuan ini menjadi pengembangan program yang mengarah kepada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya, masa-masa persiapan artificial intelligence pada tahun 1943 sampai 1956. Itu pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah termostat. Penemuan ini juga merupakan awal dari perkembangan artificial intelligence. Pada tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang otomata, jaringan syaraf, dan pembelajaran intelijensi. Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran yang dinamakan prinsip matematika. Hal ini menjadikan McCarthy disebut sebagai bapak kecerdasan buatan atau bapak artificial. Selanjutnya ada awal perkembangan AI pada dari tahun 1952 sampai pada tahun 1969. Pada tahun-tahun pertama perkembangan kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan, diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Program Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Selanjutnya pada tahun 1958, McCarthy di MIT Artificial Intelligence Lab Memo nomor 1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu LISP, yang sekarang mendominasi pembuatan program kecerdasan buatan.
Kemudian McCarthy dalam program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Pada tahun 1959, Natalie Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswa mengeluarkan program kecerdasan buatan, yaitu Theorem-Provers. Program ini dapat mengeluarkan sesuatu menggunakan aksioma yang ada. Pada tahun 1963, program yang dibuat James Legel menyelesaikan masalah-masalah intelijen untuk mata kuliah kalkulus. Pada tahun 1986, program analogi buatan Tom Evans mengacu pada masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ. Selanjutnya, perkembangan kecerdasan buatan melambat, yaitu pada tahun 1966 sampai pada tahun 1974. Perkembangan kecerdasan buatan melambat disebabkan adanya 3 kesulitan utama, yaitu yang pertama, program-program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan atau knowledge pada subjeknya. Program-program kecerdasan buatan berhasil hanya karena memanipulasi sederhana. Sebagai contoh adalah Weizenbaum-Eliza program pada tahun 1965 yang dapat melakukan percakapan serius pada berbagai topik. Sebenarnya hanyalah peminjaman manipulasi kalimat-kalimat yang diketikkan manusia. Banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Ada beberapa batasan pada struktur dasar digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Selanjutnya ada sistem berbasis pengetahuan. Ini pada tahun 1969 sampai 79. Pengetahuan adalah kekuatan mendukung kecerdasan buatan. Hal ini dibuktikan dengan program yang dibuat oleh Ede Feigenbaum, Bronsbach, McHannon, dan Joshua Lederberg yang membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari spektrometer massa. Program ini dinamakan Dendral Program yang berfokus pada segi pengetahuan kimia. Dari segi diagnosa medis juga sudah ada yang menemukannya, yaitu Sau Amaral dalam proyek komputer Indiomed. Proyek ini diawali keinginan untuk mendapatkan diagnosa penyakit berdasarkan pengetahuan yang ada pada mekanisme penyebab. Selanjutnya, kecerdasan buatan menjadi sebuah industri. Ini pada tahun 1980 sampai 1988. Industrialisasi kecerdasan buatan diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut mulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation atau DEC. Selanjutnya MC Dermot pada tahun 1982. Terus pada tahun 1986, R1 telah berhasil menghemat 40 juta US dollar per tahunnya. Jadi dia sudah mulai hemat. Terus pada tahun 1988, kelompok kecerdasan buatan di DSI menjalankan 40 sistem. Maka hampir semua perusahaan besar di Amerika Serikat mempunyai divisi AI, sehingga perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dollar per tahun meningkat menjadi 2 miliar US dollar per tahun pada tahun 1988 saat itu. Selanjutnya, kembalinya jaringan syaraf tiruan.
Ini pada tahun 1986 hingga sekarang. Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan secara tiruan setelah diterbitkannya buku yang bernama Perceptrons, karangan Minsky dan Pepper, para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Para ahli fisika seperti Houffet menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan otomatis pada jaringan saraf. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugiannya. Itu keuntungannya bersifat permanen dan bisa digunakan berulang-ulang, juga menawarkan berbagai kemudahan tentunya karena berbagai data dari kecerdasan manusia telah disimpan di AI. Kita jadi bisa mudah mengakses knowledge. Kerugiannya itu kecerdasan AI terbatas pada apa yang diberikan kepadanya, atau terbatas pada program yang diberikan. Sebagian sistem yang hanya digunakan untuk mengenali suara manusia dalam bahasa Indonesia selamanya tidak pernah mampu mengenali bahasa Yunani tanpa ada fungsi dalam. Ini ada contoh aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama ada Netflix. Udah tau lah ya, Netflix yang biasa digunakan untuk siaran nonton film, yaitu memiliki teknologi yang bisa memprediksi selera. Selanjutnya Spotify, serupa dengan Netflix, tapi Spotify hanya bisa untuk mendengar lagu. Spotify bisa memberikan rekomendasi musik yang kita belum dengar, explore sebelumnya, kita bisa lihat kembali. Selanjutnya Amazon. Amazon ini situs e-commerce yang membaca produk apa yang sering kamu cari. Maka dia akan menampilkan produk-produk yang serupa yang sering kita cari di beranda. Selanjutnya Maps. Dengan membentuk layanan peta yang terkenal akan kekuatannya, Google Maps akan menampilkan gambar lokasi jalanan dan tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di seluruh dunia. Bahkan Google Maps sendiri menyediakan planet singgah, bumi dan juga detail yang ada di dalamnya. Google Maps dapat diakses di berbagai tempat. Ya, kita udah tahu lah Google Maps kayak gimana ya. Siapa sih yang belum pernah pakai Google Maps zaman sekarang? Ini dari sumber-sumber yang saya ambil. Baik, sekian dari saya tutup. Sekian dan terima kasih.